Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk mencari pokok-pokok penting yang ada di dalam karya dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam, yaitu karyanya Maqasidur Ri'ayah, metode pokok mensucikan hati. Di pasal yang ke-6 ini beliau menulis pasalnya dengan judul Faslun fi ibtida'il masiri ilallahi azza wa jal. Bahkan di awal paragrafnya beliau mengatakan awwalu ma yajibu 'alal mukallafi ila akhiril kalimah wan nasihah. Kalau kita terjemahkan, maknanya adalah pasal tentang permulaan berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau mengatakan kewajiban pertama seorang mukallaf adalah mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang memerintah dan melarang karena hendak memberi pahala atas ketaatan dan memberi hukuman atas maksiat yang dilakukannya. Seorang harus menghindari hukuman Tuhan dan tidak bermaksiat kepadanya dengan cara mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diisyaratkan dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 50 yang maknanya, maka segeralah kembali atau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegera kepada Allah hanya bisa dilakukan dengan mematuhi Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk ketaatan yang harus kita jalan, dan tidak membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Taat dan maksiat dapat diketahui hanya dengan mempelajari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui ilmu syariat, seseorang harus mempelajari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara lahir maupun secara batin. Agar apa? Agar bisa menghindarinya. Jadi taat dan maksiat dapat diketahui hanya dengan apa? Mempelajari syariatnya. Melalui ilmu syariat, seorang harus mempelajari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik lahir maupun batin, yang tujuan dari semua itu adalah agar kita mampu menghindari perbuatan maksiat itu. Jadi kita mengetahui haram itu, tujuan akhirnya adalah supaya jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan itu terus-menerus. Artinya mari kita memperbaiki diri. Ketika kita sudah tahu ini haram, berarti harus dihindari, jangan dikerjakan. Karena apabila kita kerjakan, itu akan bermasalah kepada diri kita. Kemudian Syekh Izzuddin
bin Abdussalam mengatakan, dan harus mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunannya adalah kita harus mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahirnya maupun secara batinnya. Apa tujuan dari semua itu adalah agar supaya bisa melakukannya. Arti ketika kita tahu kewajiban kita, maka kita akan melaksanakan dengan pengetahuan kita dan kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Kemudian kata Saizuddin, seorang harus mempelajari rukun syarat salat dan rukun puasa dan syarat puasa. Jika sudah sampai mendekati masa kewajibannya, kewajiban misalnya kewajiban salat dan puasa, jika sudah sampai orang yang mukallaf ini sudah sampai kepada kewajiban untuk salat, kewajiban untuk puasa, maka dia harus mempelajari apa yang menjadi pelajaran di dalam salat dan puasa itu. Maka ketika dia sudah sampai kepada titik itu, di titik itu dia harus belajar tentang rukun sholat, syarat sholat, rukun puasa, syarat puasa, dan kewajiban lainnya. Agar apa? Agar dia paham. Dia harus belajar tentang zakat. Juga sama, dia harus mengetahui ketika kewajibannya sudah mendekati, maka dia harus membayar zakat. Maka ketika kita melihat ini sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu bahwa kapan kita diwajibkan mengetahui syarat wajib rukunnya, ketika sudah mendekati kita akan melakukannya. Kalau istilah Syekh Zarnuji di dalam ta'limnya adalah mengetahui ilmu halnya. Maka Syekh Izzuddin mengatakan, seorang yang seperti itu ia tidak harus belajar tentang zakat kecuali ketika sudah wajib atau mendekati wajib mengeluarkan zakat padanya. Kemudian kata beliau, yang tadi itu, orang seperti yang tadi itu adalah ia juga tidak harus mempelajari tentang haji. Fokus dia kepada sholat, karena sudah mukallaf dia harus menunaikan ibadah sholatnya. Sebentar lagi kita puasa, maka yang harus dia pelajari adalah tentang puasanya. Mempelajari haji nanti kalau sudah mendekati. Artinya haji dan jihad, kecuali memang sudah wajib berhaji dan berjihad, maka dia wajib mempelajarinya. Bila kesempatan untuk berhaji dan berjihad masih luang, maka mempelajarinya adalah kewajiban pilihan. Artinya kapanpun bisa dilakukan. Namun bila kesempatan untuk menjalankan keduanya sudah mendesak, maka mendesak pula mempelajarinya. Artinya sangat penting untuk dipelajari dan wajib. Begitu pula semua faktor ketakwaan, baik lahir maupun batin, yang mulai muncul dalam diri seorang, mengharuskan dia mempelajari segenap faktor pembentuk waktu, syarat, rukun, dan faktor perusaknya. Maka dia harus mempelajari itu. Makanya di dalam Islam itu tidak dibebani sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan. Artinya belajarlah dengan porsi. Ketika dia sudah mendekati kewajiban, maka lakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik untuk menjalani kehidupan dengan penuh hati dan kesadaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja penjelasan beliau. Assalamualaikum.